Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran daring Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, dalam mata kuliah Hukum Pajak dan Pajak Daerah, dengan saya, Joli Turangan. Mari kita belajar bersama. Salam sehat dan salam sejahtera bagi saudara-saudara mahasiswa yang saya kasihi. Hari ini tibalah kita pada pembelajaran tentang topik pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan bagian akhir dari 5 topik pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun subtopik retribusi daerah terdiri dari beberapa subbahasan, yaitu pertama, objek retribusi daerah. Kedua, retribusi jasa umum. Ketiga, retribusi jasa usaha. 4, perizinan tertentu. 5, subjek retribusi daerah. 6, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. 7, tata cara pemungutan retribusi. 8, pemanfaatan retribusi. Dan 9, tentang daluarsa pemungutan retribusi. Saudara-saudara, tentang retribusi daerah, ada beberapa istilah yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, istilah retribusi daerah. Istilah retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kedua, istilah jasa. Istilah jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Ketiga, istilah jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Keempat, istilah jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kelima, istilah perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi daerah. Yang menjadi objek retribusi daerah adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu yang pengertiannya telah saya sampaikan sebelumnya. Kita mulai dengan retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut. Pertama, retribusi pelayanan kesehatan. Kedua, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Ketiga, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Keempat, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Kelima, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Keenam, retribusi pelayanan pasar. Ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Kedelapan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 9. Retribusi penggantian biaya cetak peta. 10. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus. Ke-11, retribusi pengolahan limbah cair. 12. Retribusi pelayanan tera atau tera ulang. 13. Retribusi pelayanan pendidikan. Dan yang ke-14, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Selanjutnya, retribusi jasa usaha. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial dan meliputi: pertama, pelayanan dengan menggunakan pemanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun jenis retribusi jasa usaha adalah: pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Kedua, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Ketiga, retribusi tempat pelelangan. Keempat, retribusi terminal. Kelima, retribusi tempat khusus parkir. 6. Retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa. 7. Retribusi rumah potong hewan. 8. Retribusi pelayanan kepelabuhanan. 9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 10. Retribusi penyeberangan di air. Dan yang terakhir, 11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah. Selanjutnya, retribusi perizinan tertentu. Tentang retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Adapun objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut. Yang pertama, retribusi izin mendirikan bangunan. 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 3. Retribusi izin gangguan. 4. Retribusi izin trayek. Dan yang kelima, retribusi izin usaha perikanan. Adapun subjek retribusi daerah meliputi: 1. Retribusi jasa umum. 2. Retribusi jasa usaha. Ketiga, retribusi perizinan tertentu. Untuk retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Retribusi perizinan tertentu
adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Selanjutnya tentang prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Adapun prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut. Pertama, untuk retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya di sini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Ketiga, retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di sini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Selanjutnya, tata cara pemungutan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah atau disingkat STRD. Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Selanjutnya tentang pemanfaatan retribusi. Pemanfaatan retribusi dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang terakhir, tentang daluarsa penagihan retribusi. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi daluarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Demikianlah akhir pembahasan tentang retribusi daerah. Semoga Anda dapat memahami dengan baik. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua.